Shalom bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai atau melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita persiapkan hati kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Senin tanggal 6 Mei 2024, tertulis di Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada hari ini adalah sebuah kisah perjalanan Tuhan Yesus dan para murid-muridnya menyeberangi sebuah danau yang bernama Danau Galilea. Danau Galilea terkenal dengan badainya. Di danau ini, badai bisa tiba-tiba datang. Oleh sebab itu, setiap orang yang hendak melintas di atas danau tersebut dengan perahu atau kapal harus siap sedia, harus waspada bila terjadi badai atau angin ribut di danau tersebut. Dalam nats ini diceritakan Tuhan Yesus dan para muridnya menyeberang danau tersebut pada malam hari. Dan ternyata ketika mereka sedang dalam perjalanan, terjadilah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Hal itu membuat para murid-murid Yesus ketakutan. Dan ternyata pada saat itu Tuhan Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-murid Tuhan Yesus membangunkan Tuhan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Yesus pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Hal itu membuat para murid-murid menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah kisah perjalanan Tuhan Yesus dan para muridnya menyeberang Danau Galilea. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin ada pergumulan yang datang secara tiba-tiba. Ada persoalan yang datang secara tiba-tiba dalam hidup kita. Ada sakit penyakit yang datang ke dalam tubuh kita, yang kita tidak tahu mengapa datang, yang kita tidak tahu mengapa harus terjadi pergumulan atau penderitaan itu dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sering sekali kita menjadi orang-orang yang takut, orang-orang yang khawatir, seperti para murid Yesus. Mereka takut mereka akan tenggelam, mereka akan mati di danau itu.
Ada orang-orang yang takut, yang khawatir dengan kehidupannya, apalagi ketika terjadi masalah-masalah dalam perekonomian. Ada orang-orang yang takut dengan kebutuhan perut mereka, dengan kelanjutan sekolah anak-anak mereka. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa apapun tantangan, apapun persoalan yang mungkin datang tiba-tiba ke dalam hidup kita, kita mau diingatkan bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus selalu peduli dengan kita. Tuhan Yesus mengetahui setiap pergumulan kita. Dan Dia pasti menolong kita. Persoalannya, kita merasa kita takut. Kita merasa kita tidak punya harapan menghadapi penderitaan atau cobaan-cobaan, sehingga kita meragukan kuasa Tuhan. Bayangkan para murid Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, sehingga mereka takut. Demikian dengan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kalau kita mengenal Tuhan Yesus, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka apapun tantangan, apapun persoalan yang kita hadapi, kita pasti bisa melewatinya. Kita akan dimampukan Tuhan, kita akan diselamatkan Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah takut, jangan khawatir bila penderitaan, bila pencobaan menghampiri hidup kita. Tetaplah percaya dan sepenuhnya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Serahkanlah hidupmu kepadanya dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh menerima hari yang baru. Kami boleh menerima kesehatan yang daripadamu, Tuhan. Di hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu tentang para murid Tuhan Yesus yang ketakutan ketika badai, ketika ombak menerpa perahu mereka. Mereka begitu ketakutan karena mereka takut bahwa perahu mereka akan tenggelam sehingga mereka akan mati. Padahal mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ya Bapa, ajarlah kami, kuatkanlah kami, agar kami tidak menjadi orang-orang yang penakut, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang terlalu khawatir akan hidup kami. Sebab Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami, menguatkan kami. Oleh sebab itu Bapa, apapun tantangan dalam kehidupan kami, pergumulan, persoalan, sakit, penyakit, kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Bapa, segala aktivitas kami pada hari ini kami serahkan kepadamu. Tolong sertai, kuatkan, dan lindungilah kami Bapa. Dan kami mau menyerahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah kami Bapa atas segala dosa kami. Di dalam Putra-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.